Bismillahirrahmanirrahim. Kisah unik sahabat Nabi dan sebuah patung berhala. Sahabat Nabi yang mengalami kisah ini bernama Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amru bin Jamuh adalah salah seorang pembesar Yathrib pada zaman jahiliyah. Dia juga merupakan pemuka Bani Salamah yang terkenal sebagai salah satu tokoh Madinah yang memiliki kehormatan diri tinggi. Salah satu kebiasaan para pembesar suku pada masa jahiliyah adalah bahwa masing-masing dari mereka harus membuat sebuah berhala di rumahnya agar mendapat keberkahan dari berhala tersebut. Berhala milik Amru bin Jamuh diberi nama dengan Manat, yang ia buat dari kayu yang bagus dan selalu menjaganya dan memberikan wewangian terbaik untuk berhala itu. Amru bin Jamuh sudah menginjak usia 60 tahun pada saat cahaya iman menerangi rumah-rumah penduduk Madinah dengan gerakan dakwah Mus'ab bin Umair. Sehingga 3 orang anak Amru bin Jamuh yang bernama Muawwaz, Mu'az, dan Khalad semuanya masuk Islam kecuali Amru bin Jamuh yang menolaknya. Pada saat itu, anaknya yang bernama Mu'az juga mengajak ayahnya Amru bin Jamuh untuk masuk Islam. Mu'az lalu membacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Namun setelah mendengarnya, Amr berkata, "Alangkah indahnya ucapan ini. Apakah semua pembicaraannya seperti ini?" Mu'az menjawab, "Bahkan lebih indah dari ini, wahai ayahku. Apakah engkau mau mengikutinya? Semua kaummu telah bersumpah setia kepada Mus'ab bin Umair." Amr bin Jamuh yang telah tua berdiam diri sejenak lalu berkata, "Anakku, aku tidak akan melakukannya hingga aku meminta pendapat kepada berhalaku Manat, dan aku akan melihat apa yang akan dikatakannya." Maka Mu'az berkata, "Apa yang dapat diucapkan oleh Manat, wahai ayahku? Dia hanyalah sebuah kayu yang tuli, tidak dapat berpikir dan berbicara." Amru pun berkata dengan sengit, "Aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan mengambil keputusan sebelum bermusyawarah dengannya." Amr lalu berbicara kepada patungnya, "Namun tentu kita tahu, patung mustahil untuk berbicara." Amr berkata dalam hati, "Mungkin Tuhannya Manat ini sedang marah kepadanya, sehingga tidak berbicara." Beliau pun meninggalkan patung itu agar menenangkannya. Pada suatu malam, anak-anak Amru bin Jamuh mendatangi patung tersebut. Mereka membawa Manat dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang tempat mereka membuang sampah. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing tanpa ada seorang pun yang mengetahui ulah mereka. Begitu pagi menjelang, Amr pergi dengan langkah pasti untuk memberikan salam kepada berhalanya. Namun sayang, kali ini ia tidak menjumpainya. Ia langsung berseru, "Celaka kalian, siapa yang telah berani berlaku nista kepada Tuhan kita malam tadi?" Namun tidak ada seorang pun yang mengaku. Amr lalu mencari berhala tadi di dalam dan di luar rumah. Dia terlihat begitu marah dengan emosi dan mengancam terus-menerus hingga ia akhirnya menemukan berhala itu di lubang sampah. Ia kemudian mencucinya hingga bersih dan memberikan wewangian kepadanya dan menempatkan kembali patung tersebut di tempatnya. Lalu ia berkata, "Kalau saja aku tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu, pasti akan aku siksa dia." Para pemuda tadi terus saja melakukan hal yang sama setiap hari. Saat Amr sudah merasa jengkel, ia datang menghadap Manat sebelum beranjak tidur dengan membawa pedangnya, dan pedang itu ia gantungkan ke kepala Manat. Lalu ia berujar, "Ya Tuhanku Manat, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Jika kau mampu, tolaklah kejahatan dari dirimu ini, bawalah pedang ini bersamamu." Lalu Amr pun berangkat tidur. Pada malam itu, anaknya kembali membuang berhala itu. Di pagi hari, begitu Amr bangun, ia tidak mendapati berhalanya. Ia pun pergi untuk mencarinya. Ia mendapati bahwa berhalanya Manat itu sedang tertelungkup wajahnya dalam sumur. Kali ini, Amr tidak mengeluarkan Manat dari lubang. Ia membiarkan Manat di tempatnya, lalu ia berujar, "Demi Allah, bila engkau adalah seorang Tuhan, tidak mungkin engkau terikat di lubang ini." Dan akhirnya karena kejadian itu, ia kemudian masuk ke dalam agama Allah. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu merasakan manisnya iman yang membuat ia menyesal atas setiap saat
yang dilaluinya dalam kemusyrikan. Ia masuk ke dalam agama yang baru dengan jiwa dan raganya. Ia mendedikasikan jiwa, harta, dan anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Barakallah. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu.